Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman di Trader ID. Seperti biasa ya, hari ini saya akan membahas IHSG dan saham-saham pilihan. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on teman-teman, video ini bukanlah ajakan untuk membeli ataupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi, jadi silakan ya untuk dianalisa ulang kembali karena nanti keuntungan ataupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya. Oke, kemarin saya nggak upload video, mohon maaf teman-temannya karena uh, kemarin IndiHome-nya bermasalah ya, dan baru tadi pagi pihak dari IndiHome memperbaiki internet saya teman-teman. Oke, itu saja. Oke, belum mulai ya, sorry. Kita mulai dari indeks ya. Indeks hari ini naik tipis ya, 0,7% ke level 6068. Nah, indeks menurut saya cukup menarik ya. Kalau kita lihat indeks cukup menarik, di mana tadi pagi sempat dibawa naik, kemudian dibawa turun lagi, sesi 2 baru dibawa naik lagi dan ditutup di zona hijau. Tadi pagi itu sempat menyentuh level supportnya, kemudian dibawa naik. Jadi menurut saya besok indeks masih ada kemungkinan untuk rebound terlebih dahulu, tapi indeks menurut saya untuk beberapa saat ya, untuk beberapa saat kemudian masih akan sideways ya, sideways ya. Menurut saya range sideways-nya di antara 5880-an sampai 6100-an. Oke, itu saja untuk IHSG. Kita masih strategi yang baik sekarang, kita wait and see terlebih dahulu ya, cari saham-saham yang secara katalis masih bagus di harga terbaiknya teman-teman ya. Oke, saham pertama yang akan saya analisa adalah saham Prodia. Nah, saya masih cukup tertarik ya, masih sangat tertarik di saham-saham sektor rumah sakit ya. Ini kan Prodia ini saham laboratorium ya. Nah, kalau kita lihat Prodia ini secara tren menurut saya ini masih masih uptrend ya, masih uptrend. Kemudian setelah di sini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sudah 2 bulan ya, sudah 2 bulan Prodia ini konsolidasi, kemudian membentuk pattern seperti falling wedge dan sekarang sedang berada di ujung patternnya. Jadi ini menurut saya cukup menarik ya, cukup menarik untuk kita perhatikan teman-teman, di mana strateginya teman-teman bisa buy on breakout ya. Teman-teman bisa buy on breakout, teman-teman kemungkinan ya kalau besok break 6900 teman-teman bisa buy ya. Misalnya teman-teman buy di 7000 lah ya. 7000, kemudian stop lossnya teman-teman pasang di bawah sini, di bawah 6900, di bawah 6500 itu risknya sekitaran 7,5%. Kemudian rewardnya teman-teman bisa pasang di high ini, di 9100-an itu rewardnya sampai 32%. Jadi secara risk to reward ratio ini cukup menarik ya untuk Prodia ini, dimana kita bisa buy on breakout kalau Prodia ini mampu break dari 6900. Dan kalau kita tarik Fibonacci ya dari low-nya ini ya, dari low-nya ini ke sini ke atas ya, dari low-nya ini ke atas, Prodia ini mantul tepat di Fibonacci golden ratio-nya teman-teman, di 0,618 ya. Sini mantul tepat di golden ratio Fibonacci-nya. Jadi menurut saya Prodia ini cukup menarik ya, cukup menarik teman-teman. Jadi teman-teman bisa perhatikan, masukkan watchlist terlebih dahulu. Kalau besok mampu di break, teman-teman boleh ikutan entry. Oke, itu saja untuk Prodia. Saham berikutnya lah saham Mari. Nah, ini menurut saya salah satu yang saham yang katalisnya masih ada ya, dan kita bisa tunggu di best price-nya teman-teman. Nah, kalau kita lihat secara tren ini Mari ini masih sangat uptrend ya, tapi menurut saya ini ada tanda pelemahan tren teman-teman. Di mana kalau kita lihat candle 1 jamnya, di sini ada yang namanya bearish divergence ya, di mana dari sini harga yang terus bergerak naik, tapi dari segi indikator MACD malah terus bergerak turun. Jadi kalau menurut saya untuk strategi sekarang di saham hari ini sebaiknya wait and see terlebih dahulu ya, wait and see terlebih dahulu, di mana hari ini ada potensi penurunan hingga ke 425.
Kemudian di mana ya di sini ada potensi penurunan ke 425. Kalau kita lihat hari ini cukup menarik ya untuk hari ini sebenarnya teman-teman ya, di mana hari itu berhasil mantul dari supportnya di 500 ya, 480 sampai 500 itu supportnya untuk hari. Kemudian hari ini sempat menyentuh supportnya terus dibawa naik. Ini merupakan indikasi yang positif ya, tapi kalau saya sendiri akan lebih baik wait and see terlebih dahulu karena terindikasi adanya pelemahan tren. Nah, kalau teman-teman yang baru mau entry, lebih baik tunggu dia break dari 600, baru teman-teman entry ya. Kalau mampu break dari 600, teman-teman boleh entry. Oke, itu saja untuk mari saham berikutnya adalah saham BRPT. Nah, untuk BRPT sendiri sebelumnya di sini udah pernah saya analisa, saya sarankan antri di sini ya di supportnya ini. Kalau teman-teman yang ikut analisa, harusnya tadi pagi udah spek buy dulu ya, spek buy di sini. Kemudian, nah hari ini BRPT itu naik 4%-an ya, 4% ke level 1010. Nah, menurut saya ya, kalau teman-teman yang baru mau entry ini kurang menarik ya, karena resistnya sudah dekat, rewardnya sudah jauh ya. Ini kalau risk to reward ratio-nya untuk sekarang ini 1:1 teman-teman. Jadi menurut saya kurang menarik, akan lebih baik kita tunggu BRPT ini terkoreksi terlebih dahulu baru teman-teman ikutan entry. Oke, itu saja untuk BRPT. Ini masih ada potensi untuk naik, tapi ya seperti yang saya bilang tadi, untuk yang baru mau entry sebaiknya wait and see terlebih dahulu. Dan saham berikutnya adalah saham BBYB. BBYB ini merupakan menurut saya salah satu saham yang katalisnya masih akan cukup panjang teman-teman ya. Masih akan cukup panjang. Nah, sebelumnya saya pernah analisa di sini, saya sarankan antri di sini ya, di supportnya ini di sekitaran 1.200 sampai 1.250. Nah, ini sudah dekat dengan supportnya teman-teman, jadi udah sangat menarik ya untuk kita perhatikan. Teman-teman boleh cicil ya sampai 1.200, kemudian stop loss teman-teman bisa pasang di 1.200. Dan ya kalau menurut saya ya ini Bank Neocommerce ini katalisnya nggak mungkin ya sampai di sini saja teman-teman, di mana ada isu BBYB ini akan kembali melakukan right issue untuk penambahan modal. Jadi menurut saya ini BBYB ini masih sangat layak untuk teman-teman perhatikan. Kalau dapat di sekitar sini sih, menurut saya sih itu sudah area entry yang sangat baik teman-teman ya. Oke, saham berikutnya lah saham BABP. BABP ini sama dengan BBYB ya, menurut saya masih ada katalis yang cukup menarik ya untuk BABP ini teman-teman. Nah, sebelumnya udah pernah saya bahas di sini ya, kalau nggak salah ini saya pernah bahas. Saya sarankan wait and see terlebih dahulu karena support ini ada cenderung untuk dijebol. Kalau teman-teman yang ikut analisa ya, harusnya sekarang masih dan kita tunggu di supportnya ini teman-teman. Dekat-dekat supportnya ini, di dekat-dekat 266 sampai 280-an. Kalau BABP ini ke sini terlebih dahulu ya, maka itu akan jadi area entry yang cukup menarik ya menurut saya teman-teman. Dimana kalau kita lihat dari segi volume turunnya semakin hari sudah semakin melemah ya. Jadi ya menurut saya BABP ini masih cukup layak untuk kita perhatikan teman-teman. Cuma kita harus tunggu terlebih dahulu untuk menemukan area entry yang menarik. Oke, itu saja untuk BABP. Saham berikutnya adalah saham Friend. Friend ini sama ya, menurut saya katalisnya masih sangat menarik teman-teman. Katalisnya masih sangat menarik, di mana Friend ini ada isu akan merger dengan Excel ya, ada isu akan merger dengan Excel. Dan sekarang ini tepat berada di supportnya teman-teman, di 115 sampai 114 itu merupakan support yang cukup kuat gitu ya untuk Friend ini sendiri. Nah, menurut saya sih sekarang sudah menarik ya untuk teman-teman cicil teman-teman ya, untuk teman-teman cicil. Nah, karena marketnya lagi bingung teman-teman, jangan masuk terlalu banyak terlebih dahulu.
sebaiknya tunggu dulu, sebaiknya cicil terlebih dahulu, tunggu kalau dia turun lagi, teman-teman bisa buy lagi di sekitaran harga 100 ya. 100 ini merupakan support yang cukup kuat juga untuk front ini, teman-teman. Nah, di area 100 sampai 103. Di sini teman-teman boleh cicil terlebih dahulu ya. Cicil, kemudian kalau turun ke sini teman-teman buy lebih banyak lagi di area 100, maka ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Katalisnya masih bagus, jadi menurut saya masih layak untuk kita perhatikan, teman-temannya. Oke, itu saja untuk pembahasan saya hari ini, teman-teman. Semoga bermanfaat dan selamat malam ya.